Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Alrasi Sentosa dengan NIM akhir 112 dari kelas Gedung 2. Hai semuanya, kenalin nama saya Calvin Fadila, NIM 084 dari kelas Gedung 2. Ya, halo juga semuanya. Kenalin aku Adventus dengan NIM terakhir 184. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal presentasi hasil diskusi kita bertiga mengenai jurnal dari mata kuliah Perencanaan Bangunan Tinggi. Oke, daripada lama-lama lagi, mendingan kita langsung aja ke videonya. Enjoy! Oke, sebenarnya kita tuh berapa pelajaran lagi sih? Lama banget kayaknya dah. Pengen pulang nih. Habis ini kan PBT, habis PBT ada matkul matematik. Nah, lu udah ngerjain ini gak sih? PR matematika? Oh, PR Belum. yang itu ya, yang aljabar itu kan. Lumayan susah sih itu, Pin. Nomor 2-nya. Iya, Pin. 2000 menit. Duduk siap. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oke, saya nih pengen presentasi nih. Untuk itu mungkin saya share screen dulu ya. Baik, Pak. Apakah sudah terlihat? Gimana? Udah, Pak. Impostor ya, Pak? Impostor. Iya, impostor, Among Us. Berarti ini kayak DPR kita ya, Pak? Kenapa, Calvin? Berarti ini kayak DPR kita. Waduh. Cuak. Oke, kita mulai ya. Saya harap kalian berdua dapat memberikan diskusi nantinya ya, atau berperan aktif. Siap. Ya, pada materi kali ini ya. Materi kali ini tentang perawatan dan pemeliharaan gedung tinggi di Indonesia atau high rise building, di mana pemeliharaan gedung dan perawatan ini akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Dan mungkin untuk pendahuluan mungkin ya, ataupun dari latar belakangnya. Jadi semenjak tahun 2012 Indonesia merupakan peringkat keempat dunia dalam hal membangun pembangunan tinggi dan juga menempati peringkat 7 dengan 362 gedung pencakar langit. Jadi di Indonesia seperti yang Calvin dan Khalid ketahui sudah banyak ya buat gedung-gedung bertingkat. Nah, mungkin saya ingin bertanya kepada Khalid nih, karena kita ini sesi diskusi. Dari Khalid sendiri, kenapa banyak negara membuat gedung dengan sistem vertikal, bukan horizontal? Gimana Khalid? Oke, Pak. Sebelumnya izin menjawab ya, Pak, atas pertanyaan Bapak. Kenapa sih banyak banget negara membuat gedung dengan sistem vertikal? Oke, kita nggak usah jauh-jauh lah untuk ke Amerika, atau ke Spanyol, ataupun ke Italia, ataupun Perancis ya. Kita ke Indonesia aja nih, negeri kita sendiri. Banyak banget nih kota-kota besarnya kayak Jakarta, ataupun Semarang, yang banyak banget membuat gedung tuh bangunan tinggi gitu, gedung tinggi. Nah, pertanyaannya kenapa sih sistem vertikal gitu? Yang pertama, kita tahu harga dari tanah dari tahun ke tahun sampai sekarang pun itu mengalami kenaikan gitu. Jadi selama bertahun-tahun harga tanah pasti naik dan mahal gitu kan. Jadi kayak alasan kenapa vertikal itu ya karena agar murah pertama biayanya, karena lebih efektif dan efisien aja gitu jadinya. Iya, jawaban yang bagus ya. Karena juga untuk meminimalisir ataupun memanfaatkan ruang dan waktu mungkin ya. Jadi kita memanfaatkan ruang karena vertikal itu lebih efisien ya dalam pemanfaatan ruang. Iya, untuk slide selanjutnya saya meminta Calvin nih mungkin untuk menjelaskan bagaimana perawatannya dari segi keselamatan, kenyamanan, kesehatan ataupun kemudahan dari informasi yang telah didapatkan oleh Calvin sendiri. Silakan. Waduh, Pak, kayaknya Calvin terkendala jaringan Segi nih, Pak. keselamatan mungkin ini ya, Pak. Kalau dari segi keselamatan, ya kan namanya juga gedung itu ini apa ya? Sebenarnya keselamatan dan kenyamanan itu saling berhubungan satu sama lain. Jadi kalau di bagian keselamatan itu ya semua orang yang ada di dalam gedung itu pasti menginginkan tidak terjadi apa-apa. Maksudnya bangunannya itu aman-aman saja gitu, Pak. Jadi keselamatan para penghuninya tuh masih bisa aman lah, merasa aman seperti itu.
Terus kalau kenyamanan juga kan berhubungan juga sama keselamatan ya Kak ya. Jadi selain keselamatan perlu juga ada kenyamanan. Maka dari itu perawatannya harus melihat dari segi aspek kenyamanan karena ya berhubungan sama penghuni yang di dalamnya juga. Terus kalau kesehatan kalau menurut saya ini sih kan di dalam gedung juga pasti harus dicek apa ya kesehatan strukturnya, terus kesehatan ruang lingkupnya itu tuh sehat atau enggak. Kalau misalkan seperti eh, bangunannya itu strukturnya nggak sehat, otomatis ya tinggal nunggu waktu aja Pak, bisa jadi roboh kayak gitu. Ya, oke, ya. Sudah terjawab mungkin ya bagaimana perawatannya, di mana keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudian ini sangatlah penting ya, karena dari keselamatan sendiri menyangkut banyak orang dan juga dari kesehatan ataupun kenyamanan menyangkut orang-orang yang di dalam ataupun orang yang beraktivitas. Untuk slide berikutnya, Bapak juga ingin menjelaskan ya bagaimana peraturan-peraturan yang ada di Indonesia tentang perawatan di bangunan gedung atau bangunan tinggi. Yang pertama itu ada dari Permen atau Peraturan Menteri PU nomor 24 tahun 2008 dan juga Peraturan Menteri PU nomor 16 tahun 2010. Ya, dari Permen ini sendiri, dari Peraturan Menteri ini sendiri, di sana menjelaskan terkait pedoman ataupun pedoman secara teknis terkait pemeriksaan gedung, terkait seberapa layak pakai gedung, terkait sarana dan prasarana gedung. Nah, jadi dalam peraturan-peraturan sendiri inilah yang membuat gedung tersebut memiliki pedoman tersendiri ataupun memiliki batasan-batasan tersendiri dalam perawatannya. Jadi di Indonesia ini juga sudah cukup memulai ya, atau sudah cukup patuh ataupun sudah cukup memiliki pedoman terkait peraturan-peraturan dalam perawatan pembangunan gedung. Jadi dalam peraturan ini tertulis peraturan-peraturan tersebut ataupun pedoman-pedoman tersebut tentang layak fungsi dan yang lainnya. Dan untuk slide selanjutnya mungkin ada manajemen pemeliharaan dan perawatan. Mungkin saya memilih Khalid ya. Coba dari Khalid sendiri, mungkin kamu boleh memberikan contoh mungkin ya, atau memberikan gambaran sedikit tentang manajemen berikut. Silakan. Oke Pak, izin menjawab. Nah, ini kan manajemen pemeliharaan dan perawatan dari bangunan atau gedung ini kan bisa dilihat ada 6 aspek lah ya bisa dibilang. Ada yang pertama sistem elektrik atau elektrikal. Nah, ini biasanya tuh sistem elektrikal itu terfokus pada bagian listrik. Jadi kayak pemeliharaan dan perawatan ini kayak listriknya ini masih bisa berfungsi dengan baik apa enggak ya, kayak gitu. Soalnya kan kalau misalkan ada trouble atau masalah nanti siapa tahu listriknya tiba-tiba mati atau tiba-tiba ada kesalahan arus listrik yang menyebabkan konslet gitu kan, bisa jadi kebakaran atau gimana kayak gitu. Dan yang kedua itu ada sistem mekanik atau mekanikal. Nah, mekanikal ini biasanya itu di bangunan atau gedung yang tinggi kan biasanya ada sistem lift gitu ya. Nah, sistem mekanik ini terfokus pada bagian-bagian seperti lift ini. Jadi kayak apakah lift ini bisa berfungsi dengan baik apa enggak. Soalnya kan bakal jadi masalah yang besar ya kalau misalkan lift yang digunakan itu berhenti di tengah-tengah yang lagi dijalanin gitu ya. Kan bikin panik juga kan buat penghuni dari gedung tersebut kayak gitu. Kalau yang ketiga itu ada teknik sipil. Biasanya kalau teknik sipil itu berhubungan sama struktur ya. Jadi kayak dilihat nih pemeliharaan dan perawatannya, apakah struktur dari bangunan tersebut masih oke apa enggak nih untuk jangka waktu yang panjang, kayak bagus apa enggak nih strukturnya kayak gitu. Kalau misalkan yang buat pembersihan atau cleaning ini biasanya itu kayak kan kenyamanan dari orang yang ada di gedung tersebut kan dari ini ya, kebersihan gedungnya ya. Kalau misalkan gedungnya aja nggak bersih, gimana mau memberikan kenyamanan untuk orang-orang di dalamnya kayak gitu. Dan yang terakhir nih yang paling penting sebenarnya sih dari yang lain, keamanan atau security. Kalau misalkan pemeliharaan dan perawatan gedungnya aja nggak ada keamanannya, ya balik lagi nggak bisa memberi apa ya, kenyamanan kepada orang-orangnya kayak gitu sih Pak, kira-kira jawabannya. Indonesia. Jadi antara lain itu ada mengabaikan struktur untuk suatu kepentingan, ada pembebanan dengan intensitas yang tinggi, ada penyalahgunaan fungsi bangunan, ada perubahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan juga ada perubahan atas perlengkapan bangunan yang ada. Nah, oleh karena itu, beberapa permasalahan ini juga menjadi polemik ya, atau menjadi sebuah permasalahan yang turun-temurun, yang biasanya itu berhubungan langsung dengan pemilik ataupun pengelola bangunan tersebut, di mana seharusnya ruangan tersebut dipakai ruang demikian, tetapi dalam penggunaannya terkadang
dipakai dengan ruangan demikian. Jadi itu termasuk menyalahgunakan atau terjadinya permasalahan yang terjadi ke atas penyalahgunaan fungsi bangunan ruang. Tidak hanya itu juga mengabaikan struktur juga adalah suatu permasalahan ya, karena beberapa permasalahan di Indonesia itu banyak pemilik atau pengelola bangunan itu seringkali mengabaikan struktur bangunan tersebut. Jadi kurang lebihnya itu permasalahan terjadi di Indonesia itu seperti itu. Jadi mungkin untuk yang selanjutnya saya meminta Calvin nih, bagaimana problematika antara uang dan juga antara pengetahuan dalam perawatan dan pembangunan gedung tinggi nih, Calvin. Oke Pak, terima kasih kesempatannya. Jadi menurut saya kalau sesuai dengan PPT yang ada, jadi problematika buat perawatan dan pemeliharaan gedung di Indonesia itu yang pertama dibagi jadi dua Pak, ada bagian knowledge dan money apa ya. Kalau di bagian knowledge atau pengetahuan biasanya pemiliknya itu dia kurang paham Pak bagaimana cara merawat gedung. Jadi karena kurangnya pemahaman terus dirawat gedungnya Pak, seperti itu. Kalau dalam hal keuangan ya mungkin namanya juga perawatan ya Pak, pasti membutuhkan uang lebih buat maintenance. Nah biasanya owner itu lebih baik menyisihkan pendapatan penyewaan gedung kayak gitu buat Pak, lakukan perawatan. Jadi mungkin itu dari Calvin ya. Iya, pada slide selanjutnya ini berisi faktor yang mempengaruhi keputusan perawatan, di mana ini menurut Gahlot dan Sarma tahun 2006. Usia bangunan, anggaran, urgensi, sumber daya, sosial, dan lingkungan penggunaan di masa depan. Jadi ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan dalam perawatan. Jadi seperti usia bangunan, semakin lama usia bangunan tersebut semakin panjang ya, ataupun semakin lama ya. Jadi bangunan tersebut otomatis akan mempunyai atau perawatan yang dilakukan akan intensitasnya itu akan lebih tinggi karena usia bangunan, dan juga anggarannya pun akan sedikit lebih tinggi ya, karena untuk usia bangunan yang tua itu pastinya membutuhkan anggaran dan sumber daya yang tinggi. Nah, jadi untuk yang selanjutnya mungkin saya minta Khalid ya untuk memberikan kesimpulan atas informasi dan juga diskusi kita pada hari ini. Silakan Khalid. Oke, makasih Pak atas kesempatannya. Jadi kesimpulan pada kelas hari ini itu yang pertama ada pemeliharaan dan perawatan bangunan tinggi di Indonesia masih mengalami permasalahan nih. Pemilik dan pengguna belum memiliki kesadaran dan pentingnya pemeliharaan dan perawatan gedung. Serta kesimpulan yang kedua itu ada pemerintah sebagai pihak yang berwenang belum melakukan pembinaan teknis melalui pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan bangunan belum melaksanakan fungsinya secara maksimal. Jadi kesimpulannya seperti itu Pak. Iya, baik. Terima kasih Khalid. Dari Calvin atau ada tambahan lain? Bagaimana Calvin? Dari saya mungkin cukup aja Pak. Ya, itu ada beberapa kesimpulan ya, di mana pemeliharaan dan perawatan ini sangatlah penting dilakukan pada bangunan-bangunan yang tinggi, karena pastinya itu menyangkut keselamatan dan juga kemudahan dan juga kesehatan ataupun yang lainnya. Jadi mungkin untuk pembelajaran kita perencanaan bangunan tinggi pada kesempatan kali ini dicukupkan ya. Ya mungkin dari Calvin ada tambahan lain atau kita cukupkan sampai di sini? Saya cukup Pak. Baik, karena memang sudah cukup ya. Iya, untuk selanjutnya bagaimana? Karena saya sudah -1 nih. -1 core. Ya Pak, dipersilakan Pak. Baik, soalnya saya disuruh main Selena nih. Yaudah ya. Nggak ada tambah lagi kan? Biar saya mungkin cukupkan. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Saya izin live ya. Silakan. Ya. Jadi gimana nih Ken? Gimana? Ya lumayan sih, asik gurunya, dosennya, terus juga materinya juga mulai dimengerti, jadi kita lebih paham tentang gimana sih teori kajian teoretik dan empirik buat pemeliharaan perawatan gedung di Indonesia itu seperti apa, dari mulai problematika sampai manajemen antara pengelola dan pemilik. Jadi makasih buat teman-teman semua yang udah nonton sama video ini. Tujuan dari dibentuknya atau dibuatnya video ini itu untuk menyelesaikan tugas dari kita bertiga dalam mata kuliah perencanaan bangunan tinggi. Buat teman-teman diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Semoga bermanfaat. Enjoy yang buat nonton. Dari kita bertiga mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau perilaku, kita mohon maaf, dan sekali lagi mau bilang makasih buat teman-teman semua. Oke,
Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Bye bye.